berbincang-bincang tentang pengendalian emosi. Hadirin yang mulia, seringkali dalam percakapan kita sehari-hari, emosi itu dianggap sama dengan marah. Kalau orang marah, dianggap sedang emosi. Atau emosi itu sama dengan marah. Nah, ini keliru. Karena ternyata marah itu tidak identik dengan emosi. Karena ternyata ada beberapa yang kita alami sehari-hari menurut psikologi, misalnya senang, orang tidak menganggapnya sebagai emosi, tapi ternyata itu masuk dalam kategori emosi. Nah, penting kenapa kita harus paham ini tentang emosi dan pengendalian emosi. Karena kalau emosi itu tidak terkontrol, hadirin yang mulia, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam diri kita. Kalau gangguan-gangguan itu tidak pernah terselesaikan, maka lambat laun akan menyebabkan stres. Dan kalau stres itu berlarut-larut tidak diselesaikan, akan menjadi depresi. Kalau depresi itu berlarut-larut tidak terselesaikan, nah itulah hadirin yang mulia yang sering disebut penghuni grogol gitu ya, singkatnya gitu ya. Rumah sakit grogol itu terkenal di Jakarta ini, rumah sakit jiwa. Atau biasa disebut dalam percakapan sehari-hari ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Maka penting, hadirin yang mulia, untuk kita mengendalikan emosi supaya tidak menjadi ODGJ. Nah, penting untuk kita ketahui dulu, di slide kedua, kita memahami dulu standar sehat. Apa standar sehat itu? Kalau menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang disebut sehat itu cuma 3 standarnya. Apa? Sehat jasmani, sehat mental, sehat sosial. 3 itu saja. Sehat jasmani tidak sakit-sakitan, sehat mental itu tadi, dia bisa menguasai dirinya, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, termasuk nanti kita akan bahas mengenai pengendalian emosi. Juga sehat secara sosial. Jadi kalau ada orang terhadap tetangganya tidak baik, tidak pernah akur, dia tidak punya sahabat, terhadap saudara-saudara kadang-kadang sedarah malah sering berantem, itu disebut tidak sehat, tetapi tidak sehat secara sosial. Itu WHO, 3. Sekarang dalam pandangan Islam tidak cukup itu. Paling tidak harus ada 5. Sehat jasmani, ya. Sehat rohani, atau sehat mental, sehat sosial pasti. Ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, ditimpakan kehinaan, duribat alaihimud dhillatu ainama suqifu, dan seterusnya. Orang-orang yang tidak memelihara hubungannya dengan Allah dan juga tidak memelihara hubungan baiknya dengan sesama manusia. Jadi sehat jasmani, sehat mental, sehat sosial. Ada tambahan lagi, mesti sehat
spiritual. Kehadiran kita ke tempat ini untuk menunaikan sholat Jumat itu tandanya Bapak-bapak, saudara-saudara sehat secara spiritual. Betapa banyak orang mengaku muslim pada hari Jumat berkeliaran di pasar, berkeliaran di terminal, berkeliaran di mana-mana tanpa sebuah hajat yang darurat, tidak tergerak untuk menunaikan kewajibannya, tidak sehat secara spiritual. Dan juga ada sehat finansial. Jadi seorang muslim mesti sehat secara finansial. Apa yang disebut sehat finansial? Mereka yang bisa mengatur, mengelola antara pemasukannya dengan pengeluaran. Nah, kalau kita kecil masuk, kecil juga keluarnya. Jangan terbalik. Kecil masuk, keluarnya besar. Itu tidak sehat secara finansial. Tapi ini bukan fokus kita. Kita akan bahas yang sehat mental, yang terkait dengan emosi. Salah satu faktor penting untuk sehat mental itu adalah bisa mengendalikan emosi. Kita lihat slide berikutnya. Ada beberapa jenis emosi. Jenis emosi itu cuma 4 yang standar, yang dasar. 1. Emosi senang, bahagia, puas. Jadi emosi itu, Bapak, saudara-saudara, alhamdulillah dapat rezeki, kita syukuri, bahagia. Yang kedua, sedih. Jadi senang, sedih, marah, takut. 4. Inilah 4 yang disebut emosi dasar. Ada emosi-emosi yang lain, misalnya galau, khawatir, benci, ada lagi benci tapi rindu. Nah, itu mix. Yang dasar itu cuma 4. Saya ulangi, emosi dasar, senang, sedih, marah, takut. 4. Sama dengan warna, hadirin yang mulia, warna dasar itu cuma 3. Warna dasar itu lihat tinta printer itu, yang color. Kuning, biru, merah. Inilah warna dasar. Kalau coklat itu gabungan antara merah dicampurkan ke kuning, itu nanti bisa menjadi coklat. Tergantung berapa persen merahnya, nanti ada coklat muda, coklat tua, dan seterusnya. Emosi juga begitu. Untuk apa emosi ini? Karena waktu kita terbatas, saya lanjut ke slide ketiga. Apa fungsi emosi itu? 1. Energizer. Ini bukan baterai Bapak, saudara-saudara. Energizer. Apa? Penggerak energi untuk melakukan tingkah laku yang pas supaya kita tetap sehat, tetap hidup. Karena Allah menghendaki jangan pernah kita menceburkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kita harus berusaha untuk tetap hidup, tetap sehat. Itu pesan Al-Quran. Sekarang, Bapak, saudara-saudara, ada orang tidak punya emosi misalnya, katakanlah emosi takut. Begitu ada buaya mangap di pinggir kali, terus dia mendekati buaya itu. Dia pegang-pegang giginya, kok giginya kenapa tidak teratur ya? Nah, itu artinya menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ilat tahluka, jangan pernah engkau menceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Karena ada ketakutan, maka kita ambil langkah 1000, kita menghindar dari mara bahaya. Itu
perlunya emosi. Jadi emosi dalam kehidupan itu sangat fungsional, sangat bermanfaat. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau orang takut berlebihan, nanti akan merusak sistem yang ada di dalam tubuhnya. Apa kalau takut berlebihan? Biasa disebut dengan fobia. Fobia itu tidak dibenarkan. Apa yang disebut fobia? Fobia itu adalah takut terhadap hal-hal yang tidak mesti ditakuti. Ada orang takut sama gelas minum begini. Ini namanya fobia. Kalau takut sama harimau, takut sama binatang buas, itu normal. Tapi kalau takut terhadap hal-hal yang tidak berbahaya sesungguhnya, itu namanya fobia. Nanti akan merusak sistem metabolisme tubuh. Yang kedua, messenger. Messenger, apa? Pesan. Jadi kalau ada orang emosi, kita bisa mendapatkan pesan bahwa orang itu sedang mengalami emosi. Pagi-pagi, Bapak, saudara-saudara datang ke kantor, tiba-tiba atasan sudah sampai lebih dulu, tolak pinggang dengan wajah yang menyeramkan begitu, maka itu menjadi pesan bagi kita bahwa bos sedang marah, sedang emosi. Maka kita harus menyesuaikan tindakan apa yang perlu dilakukan. Nggak mungkin sedang marah begitu lalu tiba-tiba kita canda-candain misalnya, maka dia pasti akan tambah marah. Jadi messenger. Atau juga komunikasi. Kita mengkomunikasikan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Kalau kita sedang marah, sedang senang, maka kita mengatakan, oh saya sedang dalam kondisi emosi. Tapi emosi bahagia. Emosi itu, hadirin yang mulia, seperti bumbu dalam kehidupan. Kalau ada sayur tidak punya bumbu, ada sup tidak ada bumbunya, tetap dinamakan sup, tetapi dia tidak enak disantap. Kehidupan tanpa emosi sama dengan itu. Maka emosi itu diperlukan, ada saatnya kita harus senang, tetapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Kalau senang itu berlebihan, namanya euforia, itu pun juga tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, jangan pernah merasa bahagia yang berlebihan karena mendapatkan sesuatu nikmat. Wala ta'sau ala ma fatakum, jangan pula terlalu bersedih, berputus asa karena ada yang hilang dari diri kita. Jadi jangan tafrahu yang berlebihan, ya, bergembira berlebihan, yang namanya euforia karena mendapatkan sesuatu, tetapi juga tidak boleh berputus asa karena kehilangan sesuatu. Saya lanjut dulu ke tahapan emosi, karena ini nanti kita akan bahas mengenai pengendalian emosi. Tahapan emosi, slide berikutnya, ada peristiwa mendadak yang kadang-kadang tidak kita prediksi. Tiba-tiba di hadapan saya ini ada apa, misalnya apalah, burung tiba-tiba datang, nemplok di situ. Bisa jadi saya kaget. Pada saat kaget itu artinya saya sedang emosi. Tapi begitu saya sadar ternyata hanya burung, maka dia kembali lagi, yang tadinya naik emosi saya, dia turun lagi. Normal. Tapi kalau tiba-tiba ada ular besar, nemplok di situ, jatuh dari atas misalnya, mungkin akan lebih tinggi arousalnya itu, naiknya emosi saya dibanding dengan burung tadi. Itu penyebabnya. Lalu ada penilaian, appraisal namanya. Ketika tadi terjadi burung, saya bisa menilai, oh cuma burung. Maka emosi saya mungkin lebih rendah intensitasnya. Tapi kalau tiba-tiba ada bom, misalnya, nauzubillah tentu, maka intensitasnya
akan tinggi karena saya menilai bahwa itu lebih berbahaya daripada seekor burung yang hanya nemplok di depan saya. Jadi ada namanya appraisal, penilaian. Tergantung kita menilainya peristiwa itu. Lalu ada perubahan fisiologi. Secara fisik, misalnya tiba-tiba jantung saya berdebar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada sesuatu peristiwa, tiba-tiba jantung Bapak berdebar, itu pasti emosi itu. Tiba-tiba wajahnya pucat pasi, itu pasti emosi itu. Dia berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada truk hampir menabrak dia, segera dia loncat, terselamatkan, wajahnya pucat. Emosi. Emosi, kaget ada, ya, tapi itu campuran. Emosi sedih bisa juga, dan seterusnya. Jadi nanti bagaimana membedakan antara emosi dengan perasaan? Gampang. Jika Bapak, saudara-saudara, ada perubahan fisik, fisiologis, atau biasa disebut perubahan faali, apakah tiba-tiba matanya terus atau bulu romanya tiba-tiba naik, bergerak semua begitu, itu emosi itu. Bapak lewat misalnya di pinggir kuburan, kadang-kadang banyak orang yang takut sama kuburan. Begitu lewat di situ, ada suara-suara. Tapi kuburan di kampung ya, kalau kuburan di Jakarta sudah tidak berwibawa ya. Karena biasa ditempati orang anak-anak main bola, bahkan ada penjahat-penjahat kriminal di situ. Kalau kita lewat di situ tiba-tiba bulu kuduk kita tegak, maka kita dalam emosi itu. Kalau tidak ada perubahan faali, itu namanya perasaan. Jadi hadirin yang mulia, antara emosi dengan perasaan berbeda. Kalau disertai adanya perubahan faali, perubahan yang terjadi dalam diri kita, maka itu namanya emosi. Kalau kita tidak ada perubahan itu, dia namanya perasaan. Saya melihat lukisan, pada saat saya lukisan, wih bagus juga lukisan itu. Tapi tidak berdebar-debar jantung saya, tidak napas saya tidak tersengal-sengal dan seterusnya. Itu namanya feeling ya, atau perasaan. Jadi feeling tidak ada perubahan faali. Kalau emosi pasti disertai dengan perubahan fisiologis dalam tubuh kita. Yang merusak itu adalah emosi yang berlebihan. Kalau feeling biasa-biasa saja. Kita melihat orang cantik juga, ganteng juga, itu tidak ada perubahan apa-apa. Tadi lukisan, bagus juga, itu dalam hati, itu hanya sebatas perasaan atau feeling. Saya lanjut saja, Bapak Ibu sekalian, di slide berikutnya, karena saya ingin lebih panjang nanti berbicara mengenai bagaimana kita mengatasi emosi yang berlebihan untuk kita mengendalikan. Di sini ada beberapa reaksi. Tadi perubahan faali. Kalau yang tidak ada perubahan, kalau feeling kita tidak bahas. Kita akan bahas yang emosi saja. Reaksi yang paling sering itu apa? Denyut jantung. Kalau orang marah, Bapak, saudara-saudara, itu biasanya jantungnya bekerja ekstra itu. Hati-hati, karena kalau itu sering terjadi dan itu berkepanjangan bisa merusak sistem metabolisme tubuh. Tetapi kalau yang sifatnya menyenangkan, biasa disebut dengan positif, kita rasakan adanya getaran-getaran begitu itu, bukan yang merusak seperti tadi, itu tidak ada masalah itu. Di dalam Al-Quran itu ada wajilat qulubuhum ya, tapi kata wajilat qulubuhum itu berbeda-beda penafsiran. Ada yang mengatakan ada perasaan senang dan kemudian ada bergetar,
itu memang emosi, tapi ada emosi positif. Jadi emosi itu ada dua juga nanti. Emosi yang positif dan emosi negatif. Pernafasan, tiba-tiba napas kita tersengal-sengal, bisa terjadi. Itu ada sadrahu dayiqan dalam Al-Quran, surah 6, 125. Jadi orang kalau diumpamakan oleh Al-Quran itu orang yang tidak dilapangkan dadanya oleh Allah, itu seperti orang yang kehabisan oksigen ketika pergi ke angkasa. Di angkasa itu minim oksigen, maka orang susah bernapas. Orang yang tidak dilapangkan dadanya oleh Allah, diberikan hidayah, itu dadanya diumpamakan orang yang sedang naik ke langit, yas'adu fis sama, dadanya terasa sempit. Dia tidak bernapas biasa, tapi terasanya seperti itu. Organ wajah yang paling sering itu, hadirin yang mulia, dhalla wajhu muswaddan. Kalau orang Arab itu bilang kalau dia sedang marah campur sedih, itu kalau istilah Al-Quran itu muswaddan. Ya. Kalau orang Indonesia bilangnya pucat pasi. Orang Arab bilangnya hitam pekat. Apabila orang Arab itu diberi informasi bahwa istrinya telah melahirkan dan yang ternyata yang dilahirkan anak perempuan, orang Arab itu dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Mereka itu karena sangat marah mendapatkan anak perempuan yang dia tidak kehendaki, wajahnya merah, wajahnya hitam pekat. Kalau kita merah padam atau pucat pasi. Kulit dan bulu roma ini juga terdapat dalam Quran, taksyairu minhu julud. Lalu ada namanya kinestetis, muti'na muqni'i ru'usihim. Jadi ada orang selalu menggeleng-gelengkan kepalanya, atau mungkin Bapak, saudara-saudara pernah lihat orang sedang pemeriksaan polisi atau mau ujian, bolak-balik ke kamar mandi padahal nggak keluar pipisnya juga. Nah, itu sedang emosi juga itu. Ekspresi yang paling sering adalah ekspresi wajah. Wajah orang itu akan terlihat. Orang yang senang, dan ini lintas kultural. Jadi yang namanya bahagia, puas itu di mana saja di seluruh dunia ini itu akan tetap sama. Orang kalau berseri-seri sedang bahagia, wajahnya itu kurang lebih sama. Orang kalau marah, wajahnya kurang lebih sama. Itu namanya lintas kultural. Semua manusia di seluruh dunia akan tetap sama ekspresinya pada saat dia mengalami emosi-emosi tertentu. Suara. Kadang-kadang suara terbata-bata itu, orang marah karena suaranya terbata-bata. Orang bahagia, tiba-tiba dia mengalami emosi, tidak bisa keluar suaranya. Nah, itu sedang emosi itu. Dan seterusnya, saya kira ini bahkan ada yang pingsan. Pingsan itu tidak selalu yang negatif. Ada orang karena kebahagiaan, saya yakin Bapak pernah melihat ada pengantin menangis. Itu bukan sedih itu, dia terharu. Ya, jadi tidak selalu meneteskan air mata itu tanda sedih. Karena ternyata pengantin itu kadangkala menangis itu karena terharu, bukan karena sedih. Berikutnya, nah kita masuk pengendalian emosi. Waktunya tinggal 15 menit ya. Nah, nanti kita lihat beberapa yang bisa tercover. Bagaimana kita mengendalikan emosi, terutama emosi-emosi yang merusak, yang disebut tadi emosi negatif. Ada namanya yang pertama, itu kelompok pengalihan, displacement. Katarsis. Nomor satu, katarsis. Saya yakin Bapak, saudara-saudara pernah melihat ada orang ketika marah, dia banting pintu. Nah, namanya katarsis itu. Apa katarsis itu? Melampiaskan emosinya, melampiaskan amarahnya kepada benda yang bukan sumber penyebab. Ada orang marah sama atasnya di kantor,
Tapi tidak bisa melawan, karena kalau dia melawan pasti dipecat. Dia pulang ke rumah dengan gondok begitu. Di depan rumahnya ada seekor kucing. Kucing itu ditendang sampai melewati atap rumahnya. Katarsis namanya. Ada orang pada saat dia marah, tak marah sama siapa, anaknya atau siapa saja, begitu dia lagi sedang minum, gelasnya dibanting. Nah, itu namanya katarsis. Boleh nggak dalam ajaran agama? Ada dua. Katarsis itu ada yang hard, seperti tadi banting, ada yang soft, ada yang lunak. Jadi ada katarsis keras, ada katarsis lunak. Yang dibolehkan dalam Islam adalah katarsis lunak. Apa? Kata Rasul begini, kalau faida ghadiba ahadukum, apabila di antara kalian ada yang memuncak emosinya, katakanlah misalnya sedang marah, sedang dalam keadaan berdiri, fal yaqud, mesti dia mengubah posisinya menjadi duduk. Itu mengubah posisi. Atau Bapak saudara-saudara marah di rumah, coba keluar jalan-jalan di depan rumah itu. Itu sebabnya mengapa hadirin yang mulia, penting kita kalau berjumpa dengan orang itu afsyus salam, mengucapkan salam. Karena boleh jadi di antara orang yang ada di situ sedang emosi di rumahnya, dia keluar jalan-jalan. Begitu dia jalan-jalan, Bapak ketemu, Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Tidak mungkin kan? Assalamualaikum Pak Haji, apa lo? Nah, nggak mungkin. Jadi salam itu bisa meredam amarah, emosi yang berlebihan sehingga dia bisa menurunkan itu. Itu katarsis namanya, kita mengubah posisi. Ada hadis lagi, hadis Rasulullah, satu lagi, dikatakan, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya amarah itu dari setan. Jadi kalau ada yang marah di antara kalian, falyatawadda, hendaklah pergi ke tempat wudhu mengambil air wudhu. Setan itu diciptakan dari api. Api itu kalah sama air. Nah, jadi kalau emosi, marah memuncak, pergilah ke tempat wudhu, ambil air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu saja. Kata Rasul, itu bisa meredakan, mereduksi emosi yang berlebihan. Kalau yang katarsis hard, yang keras, tidak dibolehkan dalam Islam. Karena benda-benda seperti gelas, seperti piring, itu bukan sumber penyebab emosi itu. Sehingga lagian merusak itu. Tapi kalau psikologi umum, barat, itu membolehkan katarsis. Jadi biasa orang-orang barat itu, kalau marah, banting apa saja yang dia pegang atau yang ada di dekatnya. Bahkan hadirin yang mulia, di Jepang, di beberapa negara Eropa, itu ada yang memfasilitasi. Jadi orang-orang yang mau marah, ada semacam ruko, ya, ruko, kemudian disediakan barang pecah belah di dalamnya. Ada piring, ada gelas, ada toples, barang-barang pecah belah itu. Bagi orang yang mau katarsis, boleh memecahkan semua benda-benda itu. Disiapkan juga di depan pintu ada tongkat bisbol. Tongkat bisbol ya. Boleh marah semarah-marahnya dan menghancurkan semua benda yang ada di dalam. Hanya saja sebelum menghancurkan itu, bayar dulu berapa harganya barang yang mau dihancurkan di situ. Jadi mesti deposit, bayar dulu. Itu ada Pak, fasilitas begitu untuk orang-orang yang mau katarsis. Tapi begitu dia sudah memecahkan itu, dia sudah tersalurkan itu amarahnya itu. Satu, katarsis ya, mudah-mudahan bisa difahami. Anggur asam. Nah, bagaimana mengendalikan yang namanya anggur asam? Ini memang istilahnya seperti begitu, Bapak hadirin yang mulia.
Jadi rupanya begini, teorinya di barat itu, yang namanya musang, luwak ya, luwak. Nah, itu senangnya anggur. Kalau di Indonesia kan senangnya kopi, kan ada kopi luwak itu. Kalau di barat sana makannya anggur. Ya. Pada saat musim anggur itu, musang-musang ini atau luwak ini datang berpesta pora kalau sedang musim anggur. Anggur itu, hadirin yang mulia, itu menggantung ya, nah, menggantung dia. Petani kan punya pikiran supaya tidak dimakan oleh musang-musang itu, luwak itu, dia tinggikan balai-balainya itu. Dia tinggikan balai-balainya itu. Sehingga pada saat terjadi sudah mulai anggur-anggur itu ranum, perkumpulan musang-musang ini atau luwak ini ingin pesta pora. Tapi ternyata setelah sampai di kebun anggur itu, dia tidak bisa menggapai karena petani sudah menaikkan balai-balainya. Lalu musang-musang itu berlalu dan dia mengatakan, anggur itu asam. Hanya karena dia tidak mampu mendapatkan sesuatu, dia berikan label anggur itu asam, padahal tidak asam, manis saja. Cuma untuk menghindari kekecewaannya, dia berikan namanya labelisasi, ya, untuk mengurangi kekecewaan itu. Jadi saudara-saudara kita di masyarakat Jawa itu ada yang namanya untung, ya, falsafah untung. Itu anggur asam itu, Pak. Keserempet motor, untung cuma keserempet. Untung cuma motor. Kakinya kena sebelah, untung cuma kakinya sebelah, tidak dua-duanya. Selalu ada untung. Itu namanya mekanisme anggur asam. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, ini kita jual beli misalnya, ternyata kita tidak meraih apa yang kita harapkan, prediksi. Lalu kita mengatakan, oh ya mungkin itu bukan rezeki saya. Itu sebetulnya adalah bentuk dari anggur asam itu. Ada pemuda melamar seorang gadis, ditolak oleh gadis itu. Lalu dia pulang karena kecewa, itu gadis itu gadis matre. Sudah selesai. Jadi diperlukan juga. Ada zikrullah, jadi orang, mengapa kita diminta oleh Rasul, kalau terjadi sesuatu itu ada bacaan-bacaannya, Bapak Ibu. Kita kehilangan anggota keluarga, ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mendapatkan satu astagfirullah, subhanallah, masya Allah, insya Allah. Itu semua itu dalam rangka meredam, jangan sampai emosi berkelanjutan. Jadi bacalah kalimat-kalimat thayyibah itu yang diajarkan Rasul, dan kita memahami maknanya. Dengan demikian, ketika kita kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, sesungguhnya semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu akan membuat pengalihan itu tadi. Berikutnya ada namanya atribusi positif. Atribusi positif itu atau husnuzan dalam bahasa agama. Kita selalu berpikir positif, apapun. Ya. Saum itu mengajarkan kita untuk berpikir positif. Tidak pernah kita mendapatkan ada orang pada saat menjelang maghrib, kita sediakan buka puasa, lalu ada orang masuk ke masjid atau ke tempat berbuka itu diperiksa dulu. Ada kayak dulu waktu COVID itu ada termogan gitu ya, mengukur suhu itu. Kita tidak pernah itu, bahwa orang mau berbuka puasa ada termogan untuk mengukur apakah, bukan termogan ya, saum gun gitu misalnya, apakah orang ini berpuasa atau tidak. Semuanya kita positive thinking. Semua orang yang datang adalah orang yang shaimin, shaimat. Diajarkan positive thinking. Tetapi hadirin yang mulia, positive thinking itu juga ada batasnya. Ada batasnya.
Jangan berpikir positif husnuzon. Ada orang memanjat rumah bapak, saudara-saudara, jam 2 malam, tengah malam, cungkil jendela, lalu mau berpikir positif, oh mungkin mau numpang sholat tahajud. Oh sini Pak, ke kamar saya, ini sajadahnya. Tentu Allah memberikan pikiran untuk kita juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal-hal yang tidak perlu kita husnuzon. Ini waktunya hampir habis. Saya mau berikutnya Pak. Kalau slide berikutnya, altruisme. Altruisme itu adalah, kalau bahasa kita, tanpa pamrih, melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ini ada sebuah gambar, ini berdasarkan penelitian. Bapak, saudara-saudara, ini menarik dan kita bisa mengetahui antara orang ikhlas dan tidak juga bisa dilihat dari gambar ini. Jadi ada gambar itu, ada kelihatannya ada seseorang yang memerlukan bantuan. Dia berpakaian compang-camping, kemudian dia berbaring seolah-olah dia mendapatkan kesusahan dalam hidupnya itu. Semua orang lalu dia di tempat-tempat yang pedestrian, yang banyak orang berlalu lalang. Lalu semua orang karena sibuk semua, tidak ada yang peduli. Hanya ada seorang anak kecil. Itu ada gambar seorang kecil yang versi ketiga itu, lalu membungkuk. Dia bilang begini, Mister, ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya Anda sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Lalu si tadi yang seperti pemulung itu, dia mengatakan, nak, satu-satunya di antara sekian banyak orang, Anda sendiri yang mau menolong saya. Saya sebetulnya miliuner. I give you $5,000. Saya akan memberikan Anda $5,000. Tuh, bayangkan hadirin yang mulia tuh, kali berapa itu? Banyak sekali. Nah, singkat kata, kira-kira sebulan kemudian si bapak ini melakukan hal yang sama. Kira-kira jaraknya cuma 100 meter. Bapak bisa membayangkan apa yang terjadi. Semua orang yang lalu lalang di situ akan berebut untuk membantu. Semuanya berebut mau membantu untuk apa? Mau dapatkan $5,000. Si miliuner tadi mendongakkan kepalanya, dia mengatakan, memang saya seorang miliuner, tapi hari ini saya tidak membawa uang. Nah, baik. Yang pertama tadi, anak yang mau membantu itu adalah ikhlas dia. Tapi orang yang banyak mau membantu setelah sebulan berikutnya, itulah namanya ada ria, ada sesuatu yang diinginkan, ingin mendapatkan $5,000. Jadi kita bisa melihat antara yang ikhlas dan yang tidak ikhlas, itu bisa digambarkan seperti demikian. Hadirin yang mulia, tentu masih banyak sebetulnya ini pengendalian, tapi waktu kita sangat terbatas. Jadi intinya adalah emosi itu kita terima sebagai bumbu dalam kehidupan. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada 4 emosi dasar. Senang, sedih, marah, takut. Yang lainnya adalah campuran. Kita harus mengendalikan, boleh kita mengendalikan emosi, karena kalau kita tidak kendalikan, itu bisa berbahaya terhadap metabolisme tubuh, dan dengan demikian kita bisa sakit secara mental, sakit mental. Ingat, sehat itu ada 5, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat secara sosial, sehat secara spiritual, dan terakhir sehat secara finansial. Terima kasih hadirin yang mulia, waktu kita sangat terbatas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.